Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky. Di pembahasan kali ini saya akan membahas IP address dan subnetting. Di sini ada beberapa materi, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, kemudian ada IP public dan IP private, kemudian ada class pool dan classless addressing, kemudian ada kasus subnetting, kemudian ada konsep blok subnet, terakhir ada konsep switch dan router. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah IP address ya teman-teman. Kemudian subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Kelas IP di sini terdapat 3 kelas, yaitu teman-teman ada kelas A, kelas B, dan kelas C yang sudah diatur. Lanjut, ada IP address private dan IP address public. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi bisa kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka kalian secara tidak sadar sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki kalian, ya teman-teman, asal device kalian terkoneksi ke internet. Untuk alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian yang penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation (NAT), yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya ada class pool dan class addressing. Di class pool dan class addressing terdapat 2 versi ya teman-teman, versi 4 dan versi 6. Untuk IP versi 4 di sini ada 2, yaitu IP private dan IP public. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah klasifikasi tabel private dan publik ya teman-teman, dan ini klasifikasi tabel private. Di klasifikasi tabel ini mengklasifikasikan dengan kelas ya teman-teman, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E. Untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan. Yang saat ini bisa digunakan yaitu kelas A, B, dan C. Oktet nilainya yaitu kelas A 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kemudian kelas D 192 sampai 223. Kemudian di sini ada CIDR, bisa juga disebut dengan prefix, yaitu sama-sama menjumlahkan IP yang tersedia. Untuk IP yang tersedia di kelas A yaitu ada 8, CIDR 8, di sini ada CIDR 16 untuk kelas B, dan kelas C CIDR-nya 24. Kemudian di sini klasifikasi tabel private ini menggunakan alamat ya teman-teman. Nah, tulisan alamat di sini adalah ini dari sini ya teman-teman, tidak jauh berbeda. Kelas B
juga dengan kelas C. Nah, untuk tipe subnet mask itu sama dengan ini ya teman-teman, sama-sama menjumlahkan. Jadi di sini kelas A yaitu subnet masknya itu 8, kemudian kelas B 16, dan kelas C 24 ya teman-teman. Kemudian ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting Untuk melakukan proses subnetting, kita akan mencari prefix yang sesuai subnet mask, kemudian kita mencari IP network dengan IP broadcastnya. Sudah mencari ini, kita tentukan range IP yang bisa digunakan. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini dalam ruangan ini ada 12 PC. Kemudian kita cari dua pangkat berapa yang hasilnya tidak kurang tidak lebih, yaitu mendekati 12 ya teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Kemudian kita cari prefixnya teman-teman. Rumus prefix yaitu 32 dikurang 4 pangkat yang tadi sama dengan CDR 28, yaitu 16 ya teman-teman. Kemudian total IP nya 32 dikurang 28 sama dengan 2 pangkat 4 yang hasilnya 16 ya teman-teman. Kemudian kita cari subnet masknya. Rumusnya yaitu 256 dikurang 16 jumlah inti ya teman-teman sama dengan 240. Sini bisa kita tulis 255.255.240. Di sini saya menggunakan kelas yang B ya teman-teman, yang 172.16.0.0. Selanjutnya kita mencari IP network dengan broadcastnya. Untuk IP network ini diawali dengan 0, kemudian 16, kemudian 32, dan selanjutnya 48 dan seterusnya. Untuk IP broadcastnya di sini tinggal kita kurangi. 16 kurang 1 sama dengan 15, 32 kurang 1 sama dengan 31, dan 48 kurang 1 sama dengan 47. Sudah mendapatkan semua ini, selanjutnya kita tentukan range IP-nya teman-teman. Kita tulis 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Kemudian kita jumlahkan 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14 teman-teman. Jadi yang tersedia IP atau networknya yaitu 14. Jika di dalam ini 12, ini masih bisa ya teman-teman. Lanjut, ini ada pembahasan yang kedua yaitu 60 PC di dalam ruangan ini. Seperti yang tadi, kita cari dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati 60. Di sini sudah ada 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Di sini kita menggunakan kelas yang A ya teman-teman, yaitu 10.1.1, dan ini belum kita ketahui, nanti kita cari ya teman-teman. Sudah mendapatkan semua ini, kita mencari prefixnya teman-teman. Rumus prefix tadi sudah kita ketahui, 32 dikurang dengan pangkat yang tadi sama dengan 26. Jadi CIDR nya itu 26 ya teman-teman. Kemudian kita cari total IP nya 32 dikurang 26 sama dengan 2 pangkat 6 yang hasilnya 64 ya teman-teman. Kemudian kita cari subnet masknya. Untuk subnet mask di sini 256 dikurang 64 sama dengan 192.
Sini kita tulis 255.255.225.192. Kemudian kita cari IP network dan IP broadcastnya. IP network di sini diawali dengan 0, kemudian 64, 128, 192 dan sebagainya. Untuk IP broadcastnya di sini tinggal kita kurangin 64 kurang 1 63, 128 kurang 1 127, kemudian 192 dikurang 1 191. Sudah itu kita tentukan menggunakan blok subnet yang ini yang teman-teman. Networknya berarti 10.1.1.64, kemudian broadcastnya 10.1.1.127. Kemudian kita tentukan range IP-nya. Di sini ada 10.1.1.65 dibagi dengan 10.1.1.126. Sini kita jumlahkan jadi ada 62 ya teman-teman. Jadi semisal di ruangan ini ada 62 PC, ini masih bisa ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini ada 100 PC. Di sini sama seperti yang tadi, pangkat berapa yang hasilnya mendekati 100 ya teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan 2 pangkat 7 yaitu 128. Kemudian kita cari prefixnya, rumus prefix tadi 32 dikurang dengan pangkat yang tadi, hasilnya 125. 25. Jadi seidealnya ini 25 ya teman-teman. Kemudian kita cari total IP-nya 32 dikurang 25 sama dengan 22 pangkat 7 sama dengan 128 ya teman-teman. Kemudian kita cari subnetnya. Di sini 256 dikurang 128 sama dengan 128 ya teman-teman. Di sini kita bisa tulis 255.255.255.128. Di sini kita memakai kelas yang C teman-teman, yang 192.168. Kemudian kita cari IP networknya dan IP broadcast. Untuk IP network itu biasa diawali dengan 0 ya teman-teman, kemudian 128, kemudian 256. Sudah sampai di sini ya teman-teman. Kemudian IP broadcastnya tinggal kita kurangin 128 dikurang 1 127, kemudian 256 dikurang 1 255. Di sini kita bisa tulis total IP-nya, yaitu tadi ada 255.255.128. Di sini networknya yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita jumlahkan IP range-nya 192.168.1.1 sampai 168.126. Jadi ketika di sini ada 100 PC masih bisa ya teman-teman. Lanjut, ada konsep blok subnet mask.
IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Kemudian setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kemudian kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Di sini bisa kita lihat ilustrasi di sini. Di sini sengaja sudah ditulis ya teman-teman. Nah, ketika sebuah gedung mempunyai ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 dan ada device-nya, di sini bisa saling terhubung ya teman-teman ketika menggunakan subnet yang sama. Di sini contohnya subnet blok pertama ya teman-teman, 1 untuk ruangan 1, subnet blok 2 untuk ruangan 2, dan 3 untuk 3 ya teman-teman. Di sini semisal PC 1 ingin terhubung ke PC 2, yaitu dengan menggunakan ini ya teman-teman, blok subnet mask yang pertama itu 10.10.10.2 dengan 10.10.10.15 itu bisa saling terhubung ya teman-teman. Berbeda dengan kalau menggunakan PC 1 menggunakan blok subnet yang pertama, kemudian PC 2 menggunakan blok subnet yang kedua, itu tidak bisa saling terhubung ya teman-teman. Lanjut, ada IP P4 delivery type. Di sini ada istilah unicast. Ini one-to-one communication. Berarti di sini satu host hanya menerima satu komunikasi ya teman-teman. Kemudian di sini ada istilah multicast, one-to-many communication. Berarti satu host di sini yang bisa berkomunikasi hanya beberapa yang teman-teman. Kemudian ada istilah broadcast, yaitu one to all communication. Berarti satu host bisa semuanya ini terkomunikasi ya teman-teman. Selanjutnya ada konsep switch dan router. Switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Di sini teman-teman bisa lihat ilustrasi di sini. Jadi ketika ruangan mempunyai komputer atau device ingin terhubung sesama, itu bisa menggunakan switch ya teman-teman, dengan menyambungkan memakai kabel UTP, yaitu dengan menggunakan subnet mask yang sama ya teman-teman. Semisal di sini 10.1, kemudian 10.2 dan seterusnya. Kemudian jika ada ruangan lagi mempunyai device dan ini menggunakan subnet yang kedua, device yang ini ke ini tidak bisa saling terhubung ya teman-teman. Untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan bantuan router. Misal di sini kita mencari networknya berapa dan ini networknya berapa. Yang ini kan networknya 0 ya teman-teman, yang ini networknya 32. Nah di sini bisa saling terhubung ya teman-teman. Jadi misal network ini, network ini segini dan network ini segini, ini bisa saling terhubung ya teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.